Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3151, Perang 3150 dimulai. 3 hari setelah perjamuan Sekte Lukisan Kuno, Bima Sakti sibuk dengan aktivitas karena kembalinya perlombaan 9 pedang. Setelah 2 orang terhormat dari Sekte Lukisan Kuno gagal menemukan pembunuhnya, mereka terus menyelidiki Bima Sakti. Di Istana Naga, Ao Yao memimpin beberapa bawahan ke wilayah ras kerangka. Jumlah ras kerangka adalah yang terkecil di antara ras di Bima Sakti. Faktanya, anggota mereka tidak sebanyak beberapa murid tingkat domain. Ras kerangka tinggal di Pulau Kerangka di Bima Sakti, yang merupakan tempat terlarang bagi ras lain. Di Istana Naga, semua anggota lainnya sedang bersiap. Mempersiapkan pertempuran besar berikutnya. Ayo pergi ke Pulau Tengkorak. Pada hari kelima, di depan Pulau Kerangka, sekelompok 30.000 orang terbang. Perlombaan 9 pedang melihat ke Pulau Kerangka di depan mereka, mata mereka bersinar. Selamat datang, perlombaan 9 pedang. Selamat datang, pemimpin klan 9 pedang. Saat mereka mendekat, supremasi kerangka berjubah hitam muncul dari udara tipis, dan suaranya yang tanpa emosi terdengar. Yang Mulia Kegelapan. Pemimpin klan 9 pedang menangkupkan tangannya ke arah kerangka itu. Silakan, Yang Mulia Kegelapan memberi isyarat mengundang, sekutu lain telah tiba. Kami hanya menunggumu, pemimpin klan 9 pedang. Bagus, hahaha. Pemimpin klan 9 pedang itu tertawa dan langsung terbang ke bawah. Namun, saat mereka terbang menuju Pulau Kerangka, mata yang tersembunyi di kehampaan menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan terkejut. Klan 9 pedang telah datang ke klan Kerangka, dan klan Kerangka tampaknya berasal dari klan lain. Sosok itu tampak berpikir dan perlahan menghilang. Raja Naga, ada berita dari Ao Yao. Ada penemuan tak terduga. Ras 9 pedang telah memasuki Pulau Kerangka, dan ras yang tidak dikenal dan kuat telah memasuki pulau itu. Tidak lama setelah perlombaan 9 pedang memasuki Pulau Kerangka, Perdana Menteri Gui menerima kabar dari Ao Yao dan yang lainnya. Oh, perlombaan 9 pedang pergi ke Pulau Kerangka. Apakah ada ras lain yang tidak dikenal? Wang Xian mengangkat alisnya saat matanya berbinar. Bisakah kamu memastikan ras yang mana itu? Belum. Namun, menurut tebakan Ao Yao, itu seharusnya bukan kekuatan dari Bima Sakti. Kata Perdana Menteri Gui. Perlombaan 9 pedang telah kembali dan menuju ke Pulau Tengkorak. Ada kemungkinan besar mereka ingin berurusan dengan kita. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Mengingat mata yang bersemangat dari 3 paragon ras kerangka hari itu, matanya menunjukkan tatapan dingin. Kemungkinan besar mereka mengincar Istana Naga kita. Selain itu, ada keterlibatan ras yang tidak diketahui itu. Wajah Perdana Menteri Gui menunjukkan sedikit kehikmatan. Kumpulkan semua anggota Istana Naga di level Paragon. Kata Wang Xian. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Segera, semua 40 ksatria alam semesta Istana Naga berkumpul. Perdana Menteri Gui dengan singkat menjelaskan semuanya kepada mereka, menyebabkan anggota Istana Naga berpikir keras. Kita sudah lama tidak berada di Bima Sakti. Kalau tidak, dengan kemampuan spesies naga bertanduk beracun kami, jika kami diberi waktu beberapa tahun, kami akan dapat mengontrol informasi dari semua ras. Setelah lebih dari 10 detik hening, kata Baki. Sudah agak terlambat untuk mengatakan ini. Perlombaan 9 pedang dari ras kerangka dan ras yang tidak dikenal itu seharusnya menargetkan kita. Mereka pasti sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri untuk berani mengincar kita. Namun, kekuatan Istana Naga kita bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan dengan saat kita menginvasi ras naga terakhir kali. Lei Ming dan 10 ksatria alam semesta sudah cukup untuk membentuk kartu truf yang kuat. Kata Tian Chen perlahan. 3 ras berencana menargetkan Istana Naga kita. Kita harus waspada. Perlombaan kerangka memiliki kartu truf yang dapat melepaskan kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 3. Wang Xian berkata dengan lemah. Dia menatap Tian Chen dan tersenyum. Karena mereka ingin menghancurkan Istana Naga kita bisa menunggu mereka di sini. Aku tidak percaya mereka bisa mengirim 3-4 ksatria alam semesta dengan kekuatan level 3. Saat dia berbicara, matanya dingin. Raja Naga, bahkan jika ada 2 ksatria alam semesta dengan kekuatan level 3, aku bisa menjebak mereka.
Lei Ming berkata dengan percaya diri dari bawah. Di puncaknya, dia memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 5. Meski belum pulih sepenuhnya, pengalaman tempurnya ada di sini. Tidak masalah baginya untuk menjabarkan dua ksatria level 3. Raja Naga, jika kita menunggu di sini, aku akan menyiapkan formasi dan membuat mereka membayar mahal. Sky Arai berkata dengan percaya diri. Kekuatan Sky Arai sudah mampu melawan 3 makhluk dengan level yang sama. Setelah dia mengatur formasi, jumlah ini setidaknya akan berlipat ganda. Aspek paling kuat dari penyihir formasi adalah pertempuran defensif. Baiklah, klan kerangka pasti tidak akan bisa memprediksi semua kekuatan Istana Naga kita. Persiapkan diri Anda di Istana Naga untuk beberapa hari ke depan. Kami akan menunggu kedatangan mereka dengan tenang. Wang Xian berteriak pelan. Itu Raja Naga. Siapapun yang menginvasi Istana Naga kita harus membayar harganya. Jika kita tidak menghancurkan mereka dan mereka berani menyerang kita, kita akan menunggu dengan tenang lagi untuk melihat siapa yang akan membunuh siapa. Sekelompok pemimpin Istana Naga berkata dengan ekspresi muram. Wang Xian menyipitkan matanya dan meregangkan tubuhnya. Dia sepenuhnya siap. 15 ksatria alam semesta di level 1 dan 7 di level 2. Di Pulau Kerangka, pemimpin klan 9 pedang mengamati sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tatapannya tertuju pada sosok emas di tengah klan Kerangka. Pemimpin klan Kerangka, kamu seharusnya masih memiliki beberapa kartu truf yang kuat, kan? Kakak, apakah kalian klan 9 pedang memiliki kartu truf yang bagus? Patriark klan Kerangka memandang Patriark klan 9 pedang dan bertanya dengan tawa yang mengerikan. Kami memiliki kartu truf, tapi kami tidak bisa dibandingkan dengan klan Kerangka. Patriark klan 9 pedang berkata sambil tersenyum. Ini semua kartu truf dari klan Haus Darah kita. Jangan berpikir bahwa kita masih memiliki kartu truf. Saya tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang tidak kami yakini. Tubuh yang tampak kental dari darah berbaring di kursi dan berkata. Jangan khawatir. Kali ini, ras Kerangka kita akan mengerahkan kekuatan seluruh Pulau Kerangka. Kami belum menggunakan kartu truf kami selama lebih dari 1 miliar tahun. Hehe, kami tidak akan mengecewakanmu. Kepala Kerangka Emas berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Sosok yang kental dari darah perlahan berdiri, kapan kita bertindak? Kalau begitu mari kita lakukan dalam beberapa jam. Kakak, aku tidak sabar menunggu darah Divine Dragon. Cahaya emas di mata Golden Skeleton Patriark melonjak, penuh kegembiraan. Garis darah naga surgawi berdarah murni. Patriark 9 pedang juga mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengamati sekeliling sambil tersenyum. Dia telah mendengar tentang ras yang haus darah. Darah naga sangat berguna bagi mereka. Bab 3152, Letusan 3151, 3 ras vs Istana Naga 1. Cuaca di Bima Sakti tidak dapat diprediksi. Terkadang, tidak ada awan di langit, dan terkadang, tiba-tiba terjadi hujan badai. Hari ini, hujan badai yang tiba-tiba menutupi lebih dari separuh Bima Sakti. Bima Sakti dalam hujan badai adalah masa ketika semua jenis binatang buas di dalam air sangat aktif. Itu juga merupakan hari yang baik untuk memancing. Setiap kali ada hujan badai, banyak pemancing akan memasuki Bima Sakti secara berkelompok. Dilihat dari situasinya, hujan badai ini seharusnya bisa bertahan selama setengah bulan. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak selama setengah bulan ini. Kekuatan kita masih terlalu lemah. Kami hanya bisa memancing di sini. Kapan kita bisa mencapai Kaisar Surgawi tingkat kelima atau lebih tinggi? Di Bima Sakti, lebih dari 10 pria parubaya berbicara satu sama lain di depan mereka. Sangat sulit untuk berkultivasi. Dibutuhkan puluhan juta tahun untuk berkultivasi, dan satu pengasingan adalah jutaan tahun. Saya merasa sebagian besar hidup saya dihabiskan dalam pengasingan. Seorang pria parubaya di tengah menggelengkan kepalanya. Jangan mengatakan kata-kata yang mengecewakan seperti itu. Ngomong-ngomong, kudengar orang-orang dari ras 9 pedang telah kembali. Apakah ada gosip sekarang? Seorang pria mengubah topik dan berkata. Benar-benar aneh. Mengapa ras 9 pedang kembali setelah mereka melarikan diri? Bukankah mereka takut dihancurkan oleh Istana Naga? Cepat lihat ke sana. Seorang pria parubaya tiba-tiba terganggu saat dia berbicara. Salah satu dari mereka menunjuk ke belakang dengan tatapan tidak percaya di matanya. Apa itu?
Itu Pulau Kerangka. Ini adalah Pulau Kerangka ras Kerangka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Pulau Kerangka itu melaju kencang di Bima Sakti? Semua orang segera melihat ke atas dan melebarkan mata mereka. Ras Kerangka adalah salah satu eksistensi teratas di Bima Sakti. Meskipun Pulau Kerangka melarang orang masuk, semua orang di Bima Sakti tahu betul tentang Pulau Kerangka itu. Pulau Tengkorak adalah base camp ras Kerangka. Wilayah dan jumlah mereka relatif sedikit di Bima Sakti. Area Skeleton Island hanya berukuran 4 hingga 5 bintang. Pulau Kerangka selalu terletak di sebelah wilayah gelap. Mengapa tiba-tiba bergerak melalui Bima Sakti? Ini setara dengan seluruh ras Kerangka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Cepat dan minggir. Semua orang segera bersembunyi ke samping. Pulau Kerangka semakin dekat dan dekat dengan mereka. Aura yang menakutkan menyerbu. Lihatlah bagian depan Pulau Tengkorak. Ada banyak anggota ras Kerangka. Mereka memegang senjata. Apakah mereka bersiap untuk bertarung? Lihat pusatnya. Mereka adalah anggota klan 9 Pedang. Ya dewa, apa yang mereka lakukan di sana? Segera, semua orang terkejut. Klan 9 Pedang masih berada di Pulau Tengkorak. Dilihat dari tampilan agresif mereka, itu jelas bukan hal yang biasa. Mereka menuju ke wilayah Gunung Berapi dan Istana Naga. Jangan beritahu saya. Seorang pria parubaya berkata ketika pupil matanya berkontraksi dan wajahnya penuh keterkejutan. Perlombaan 9 Pedang mengatakan bahwa mereka telah kembali. Apakah mereka akan menyerang Istana Naga dengan ras Kerangka? Itu mungkin. Meskipun ras Kerangka sangat kuat, tidak mungkin menghancurkan Istana Naga, kan? Bahkan dengan perlombaan 9 Pedang. Karena klan Kerangka berani menyerang, mereka harus yakin bisa menghancurkan Istana Naga. Kalau tidak, mengapa mereka tiba-tiba menyerang? Mengapa mereka tiba-tiba menyerang Istana Naga? Apakah karena keturunan naga surgawi? Dikatakan bahwa Istana Naga memiliki naga dewa berdarah murni. Kerumunan berdiskusi dengan kaget ketika mereka menyaksikan Pulau Kerangka besar itu berlayar menuju wilayah Gunung Berapi. Tindakan Pulau Kerangka, serta anggota ras 9 Pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh berdiri di depan Pulau Kerangka, dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Pulau Kerangka raksasa seperti itu tidak dapat disembunyikan saat bergerak maju di Bima Sakti. Dalam waktu kurang dari setengah jam, keberadaan dan masalah Pulau Kerangka ditransmisikan ke AI, menyebabkan keributan. Perlombaan Kerangka akan bergabung dengan perlombaan 9 Pedang untuk menyerang Istana Naga. Ini. Perlombaan 9 Pedang kembali untuk menyerang Istana Naga. Bukankah mereka hanya memiliki satu yang terhormat? Plus, ras Kerangka bukanlah tandingan Istana Naga. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa menghancurkan Istana Naga. Mereka tidak akan menyerang Istana Naga, kan? Banyak orang di AI mulai membahas hal yang sama. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa ras 9 Pedang dan ras Kerangka akan menyerang Istana Naga. Bahkan jika ras Kerangka sangat kuat, tidak mungkin menghancurkan Istana Naga dengan kekuatan Istana Naga. Apa yang sedang terjadi? 9 Pedang telah kembali dan akan menyerang Istana Naga dengan ras Kerangka. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menghancurkan Istana Naga. Pada saat yang sama, ketika ras Kabut menerima berita tersebut, mereka sedikit terkejut. Yang Mulia Kabut Merah dan yang lainnya mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Pulau Kerangka itu menuju ke wilayah Gunung Berapi. Bahkan jika bukan untuk menyerang Istana Naga, itu tetap sangat penting. Ayo pergi ke sana. Mereka tampak termenung. Kami tahu kekuatan ras Kerangka dengan sangat baik. Ayo pergi dan lihat. Yang Mulia Red Mist berkata langsung. Apakah itu untuk menyerang Istana Naga atau hal lainnya, mereka harus pergi dan menyelidikinya. Saat dia berbicara, dia segera berjalan keluar. Yang mulia lainnya segera mengikuti. Kekuatan perlombaan Kerangka dekat dengan klan berkabut mereka, jadi mereka tentu saja harus memahami apa yang ingin dilakukan oleh ras dengan kekuatan mereka sendiri ini. Bukan hanya klan Misti, ras tingkat rendah lainnya di alam semesta, dan bahkan beberapa ras tingkat domain, setelah menerima berita ini, juga segera menuju. Pelindung kiri, sepertinya perang akan pecah di Bima Sakti. Ras Kerangka di sini sepertinya akan menyerang Istana Naga. Di suatu tempat di Bima Sakti, dua orang terhormat dari Sekte Lukisan Kuno sedang mencari orang terhormat Lou San dan yang lainnya. Melihat informasi tentang alam semesta AI, mereka mengangkat alis dan berkata, "Ayo kita lihat." Keduanya merenung sejenak dan memutuskan untuk pergi melihatnya.
Mereka belum menerima informasi apapun pada perjamuan terakhir. Ada kemungkinan lain, dan itu adalah orang yang membunuh Yang Mulia Lo San belum tiba. Di Bima Sakti, satu-satunya hal yang dapat menghancurkan Yang Mulia Lo San dan yang lainnya adalah kabut, kerangka, dan istana naga. Sekarang klan kerangka diduga menyerang istana naga, pertempuran pasti akan terjadi. Pada saat itu, mereka akan dapat menyelidiki lebih detail. Saat mereka berdua berbicara, mereka terbang menuju wilayah vulkanik dengan cepat. Raja Naga, klan kerangka akan tiba di sini dalam waktu sekitar 30 jam. Pada saat yang sama, Wang Xian dan yang lainnya telah menerima berita saat mereka melakukan perjalanan di Pulau Kerangka di Istana Naga. Sangat bagus, apakah semua anggota Istana Naga siap? Wang Xian berdiri dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Semuanya sudah siap. Perdana Menteri Gui mengangguk. Baiklah, baiklah. Kami akan menunggu mereka. Saat Wang Xian berbicara, dia berdiri dan terbang keluar. Saat ini, di sekitar Istana Naga, sejumlah spesies naga sedang berlatih. Ketika mereka menyapu pandangan mereka, tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari tingkat Kaisar Surgawi. Sekarang, mata anggota divisi pertahanan naga yang telah berevolusi menjadi penjaga tombak naga dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Ini adalah pertempuran pertama mereka. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Invincible Divine Dragons Cultivation System Chapter 3153 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 27 Juli tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 3153, 3152 Wabah, 3 Klan vs Istana Naga 2. Penjaga naga dari Istana Naga tidak pernah berpartisipasi dalam perang Istana Naga. Mereka selalu berada di dasar Istana Naga dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran Istana Naga manapun. Kali ini, mereka telah berevolusi menjadi penjaga naga tombak dan penjaga naga yang asli. Akhirnya, mereka bisa mengadakan pertempuran besar. Ini adalah pertempuran mereka untuk membuktikan diri. Ini menyebabkan semua anggota divisi pertahanan naga dipenuhi dengan semangat juang. Mereka tidak sabar menunggu perang segera pecah. Tatapan Wang Xian menyapu anggota divisi pertahanan naga yang penuh semangat juang. Senyum muncul di wajahnya. Benih naga kekaisaran telah membentuk garis pertempuran di depan. 10.000 penyihir naga saat ini sedang duduk bersila di papan catur layar surga dan mengatur formasi di sekitar mereka. Saat ini, lebih dari 10.000 penyihir naga memiliki kekuatan tempur Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Mereka berada di papan catur tampilan surga harta karun spiritual yang diperoleh, dan dapat melepaskan kekuatan tempur dari Kaisar Surgawi tingkat 8. Saat ini, penyihir naga adalah pasukan terkuat di Istana Naga. Karena papan catur tampilan surga, kekuatan semua anggota tentara penyihir naga bersatu. Bahkan formasi susunan yang mereka kendalikan bersatu. Untuk mengendalikan papan catur manifestasi surga, harta spiritual yang kuat diperoleh. Semua spesies naga panah telah menemukan posisi pertempuran mereka dan diam-diam menunggu di sana. Di samping setiap spesies naga panah, ada juga anggota klan Firehammer. Mereka telah menempa senjata ampuh. Senjata dewa penjaga yang paling kuat adalah meriam naga. Meriam naga yang mereka peroleh dari keturunan naga. Meriam naga telah dimodifikasi oleh klan Palu Api dan bahkan lebih kuat. Jika 100 meriam naga mengenai prajurit Knight level 1 alam semesta, mereka akan dapat membunuhnya. Anggota tingkat Ksatria Istana Naga terbang berkeliling dan mengajar anggota Istana Naga. Aku ingin melihat berapa banyak Ksatria alam semesta yang ada di klan Kerangka dan 3 ras lainnya, serta berapa banyak kartu truf yang mereka miliki. Wang Xian berdiri di tengah dan menatap ke depan. Dia melambaikan tangannya dan bulan sabit tergantung di langit. Segala sesuatu dalam radius puluhan miliar kilometer muncul di garis pandangnya. Batu kilangan 5 elemen itu mengambang dengan tenang. 5 elemen Millstone, yang telah melahap banyak harta spiritual yang diperoleh, sekarang cukup kuat untuk membunuh seorang ksatria alam semesta tingkat 2. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Pulau Kerangka semakin dekat ke Istana Naga. Di Ai Bima Sakti, semua orang melihat Pulau Kerangka terbang menuju Istana Naga, dan pada dasarnya mereka dapat memastikan bahwa ras Kerangka akan menyerang Istana Naga.
Pembangkit tenaga dari ras tingkat rendah alam semesta juga terbang menuju Istana Naga, siap untuk menyaksikan pertempuran. Pertarungan antara ras tingkat rendah di alam semesta, yang melibatkan 30 hingga 40 ksatria, benar-benar mengejutkan. Kita berada dalam jangkauan Istana Naga. Saya bisa merasakan energi menyelimuti kami. Lebih dari 20 jam kemudian, pulau kerangka besar memasuki wilayah gunung berapi. Di tengah pulau, 3 sosok berdiri di tengah. Mereka masing-masing mewakili 9 pedang, tiran darah, dan kerangka. Di belakang mereka adalah murid dari 3 ras. Murid dari ras kerangka adalah yang paling banyak. Kali ini, ras kerangka keluar dengan kekuatan penuh, dan bahkan pulau kerangka ikut bersama mereka. Kedua, ada banyak murid dari ras darah kejam yang aneh. Mereka seperti setengah cairan, terkondensasi menjadi berbagai bentuk, dan dipenuhi dengan bau darah. Semua ahli dari 9 pedang datang kali ini. 3 klan besar telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Istana Naga seharusnya tahu bahwa kita akan datang. Hehe, mereka tidak akan lari. Pemimpin klan kerangka emas berkata dengan samar dan memandangi klan jahat darah. Mereka tidak tahu tentang keberadaan klan jahat darah. Hehe, bersiaplah untuk bertarung. Kami akan membagikan rampasan sesuai dengan pencapaian pertempuran kami nanti. Petik 2. Pemimpin klan dari klan Haus Darah berkata dengan enteng. Dikabarkan bahwa Istana Naga tidak hanya memiliki satu naga suci berdarah murni. Pemimpin klan dari klan 9 pedang berkata. Dia menjilat lidahnya, matanya dipenuhi dengan kedengkian dan kegembiraan. Dia sangat akrab dengan kekuatan yang mereka gunakan kali ini. Dia yakin kekuatan mengerikan ini bisa menghancurkan kekuatan apapun di Bima Sakti. Bahkan jika Istana Naga sangat kuat, mereka akan mampu menghadapinya dengan kepastian 100%. Belum lagi klan kerangka masih memiliki kartu truf yang kuat yang belum mereka ungkapkan. Semua anggota klan kerangka, bersiaplah. Pemimpin klan kerangka emas berteriak dengan suara mekanis. KKK, semua anggota klan kerangka mencengkeram senjata surgawi di tangan mereka dengan erat, niat membunuh mereka sengit. Gemuruh. Pada saat ini, seluruh Skeleton Island juga meraung. Air Bima Sakti di sekitarnya langsung menguap. Dalam radius beberapa miliar kilometer, semua air Bima Sakti melonjak ke arah sekitarnya, membentuk ruang hampa. Air Bima Sakti melonjak ke arah sekitarnya hingga dasar Bima Sakti terungkap. Kemanapun pulau kerangka besar itu pergi, air Bima Sakti langsung melonjak ke arah sekitarnya. Daerah di luar menyebabkan tsunami dan gelombang besar. Itu di sini, di posisi Istana Naga, merasakan perubahan di depan, semua anggota Istana Naga sedikit menyipitkan mata. Tubuh Wang Xian bergerak dan terbang lurus ke depan, melayang di udara. Mengaum, mengaum, 9 naga dewa angin terbang keluar dari sekitarnya, mata mereka berkedip dengan ekspresi dingin. Saat ini, mereka memiliki kekuatan seorang ksatria alam semesta di level 1. Lei Ming segera mengikuti di belakang. Guan Suking, Feng Luan, dan gadis-gadis lainnya mengikuti dari dekat, wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menatap ke depan dengan dingin. Hong Long Long. Suara keras datang dari pulau kerangka, dan perlahan, itu muncul di hadapan anggota Istana Naga. Di depan mereka adalah bagian depan dari Skeleton Island yang dibentuk oleh tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Itu dipenuhi dengan kepanikan dan darah. Di atas mereka, Ketua Ras 9 Pedang, Ketua Ras Kerangka, dan Ketua Ras Haus Darah sedang melihat Istana Naga dari tempat yang menguntungkan. Dari ras apa mereka berasal? Wang Xian melihat keberadaan yang dipenuhi darah dan berkata dengan dingin. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya sedikit mengernyit dan menggelengkan kepala. Saya merasa orang-orang ini memiliki ukuran yang sama dengan kita. Keke. Iblis-iblis berkaki 8 memandang pemimpin ras yang haus darah dengan kilatan di matanya. Apakah kamu ingin aku menyerahkan ras ini kepadamu naga bertanduk beracun? Tian Cheng memandangi mereka dan berkata sambil tersenyum. Kami tidak bisa datang, kami tidak bisa datang. Baki dan yang lainnya menggelengkan kepala tanda menyerah. Kami tidak merasakan ksatria alam semesta level 3. Di samping, Lei Ming berkata kepada Wang Xian. Pulau kerangka ras kerangka ada di sini. Mereka pasti memiliki sesuatu yang sebanding dengan ksatria alam semesta level 3. Petik 2. Mata naga Wang Xian berkedip saat dia mengalihkan pandangannya.
Ada 7 ksatria alam semesta level 2 dan 15 ksatria alam semesta level 1. Hati-hati. Beraninya mereka menyerang kita dengan kekuatan seperti itu. Ketika sekelompok anggota Istana Naga mendengar kata-kata Wang Xian, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 3154, 3 Klan vs Istana Naga 3. Ledakan, ledakan, ledakan. Para anggota Istana Naga di bawah sudah siap. TSK, cek, cek. Mereka tidak melarikan diri. Mereka sangat percaya diri. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Pulau Kerangka perlahan mendekat dari atas Istana Naga. Seolah-olah mereka menghancurkan segalanya dengan cara mereka. Kemanapun mereka lewat, air Bima Sakti akan mengalir ke sekitarnya. Energi yang sangat besar dan menakutkan dipancarkan ke sekeliling. Di depan, mata pemimpin klan 9 Pedang, pemimpin klan Kerangka, dan pemimpin klan Kekerasan Darah berkilau saat mereka melihat ke bawah. Pulau Kerangka raksasa juga berhenti perlahan. Pada saat ini, ketika mereka melihat 9 naga Dewa Angin bergoyang di belakang Wang Xian, pupil mata mereka sedikit berkontraksi. Apakah itu naga Dewa Angin legendaris? Apakah itu naga suci murni? Ksatria ras Kerangka meraung dengan suara rendah saat mata mereka berkedip dengan api hantu yang gila. Aku bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat. Saya bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat. Ksatria semesta dari ras Haus Darah juga meraung dengan suara rendah. Dia dalam keadaan gila. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan garis keturunan ras Naga Langit. Ini 9 naga yang saleh ini. Rumor mengatakan bahwa Istana Naga memiliki 9 naga Dewa Angin berdarah murni. Sepertinya mungkin. Pemimpin ras 9 Pedang juga berkata dengan bersemangat. Naga suci berdarah murni. Kekuatan garis keturunan yang begitu kuat dapat meningkatkan garis keturunan mereka dan membuat mereka menerobos. Kita harus menangkap 9 Dewa Naga itu dan menghancurkan Istana Naga. Pemimpin klan Kerangka Emas juga meraung di dalam hatinya saat dia menatap Wang Xian dengan saksama. Raja Naga dari Istana Naga, hahaha. Anda tidak menyangka klan 9 Pedang kita akan kembali, bukan? Pemimpin klan 9 Pedang mengalihkan pandangannya ke Wang Xian saat dia meraung dengan ganas. Hehe, itu hanya anjing liar. Kami dapat dengan mudah menghancurkan 9 klan pedangmu sampai mati. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata kepala suku, dia menatapnya dengan ekspresi mengejek. Perlombaan 9 pedang tidak ada artinya bagi Istana Naga. Bahkan ras Kerangka bukanlah apa-apa bagi mereka. Dia melihat sosok yang kental darah dan menyipitkan matanya sedikit. Aku ingin tahu apa rasmu. Saya tidak berpikir Istana Naga kami memiliki permusuhan dengan Anda, bukan? Anda berani menyerang Istana Naga kami, apakah Anda tidak takut dengan pembalasan kami? Haha, jika Anda ingin kami tidak menyerang Anda, itu sederhana. Beri kami 9 naga suci di belakangmu, dan kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Pemimpin klan dari klan Blood Evil tertawa gila. Ekspresinya berubah saat dia berbicara, tampak sangat menakutkan. Hancurkan kami. Anda juga memiliki kemampuan ini. Istana Naga kami tidak membunuh orang tanpa nama. Sekelompok anjing seasteris T, beritahu kami namamu. Baki menatap pemimpin ras yang haus darah, yang tampak terkondensasi dari darah, dan berteriak dengan dingin. Hahaha, kami, ras yang haus darah, akan membiarkan kalian semua mati dengan jelas. Jika kamu dihancurkan, kamu akan tahu siapa yang membunuhmu. Pemimpin ras haus darah tertawa gila saat darah mengalir di tubuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Wang Xian dan yang lainnya saling berhadapan, ksatria alam semesta muncul di sekitar mereka. Mereka berdiri di kejauhan dan melihat ke arah mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin ras yang haus darah, mereka terkejut. Ras haus darah itu. Ras Kerangka sebenarnya bersekutu dengan mereka. Ras yang haus darah itu. Perlombaan haus darah yang hampir dimusnahkan oleh perlombaan naga langit. Kenapa mereka di sini? Klan berdarah sangat kuat saat itu. Ada lebih dari 30 ksatria alam semesta di klan, tetapi mereka hampir dimusnahkan oleh klan naga langit. Hanya sebagian dari mereka yang berhasil melarikan diri. Saya tidak berharap ras Kerangka bersekutu dengan klan berdarah untuk memusnahkan Istana Naga. Beberapa ksatria di sekitar terkejut saat mendengar nama ini. Klan berdarah adalah ras yang kuat di langit berbintang sekte Dewa Lukisan Kuno.
Mereka dulu sangat kuat. Mereka menghilang setelah dimusnahkan oleh klan naga langit ratusan juta tahun yang lalu. Siapa sangka mereka tiba-tiba muncul hari ini. Mereka bahkan ingin memusnahkan Istana Naga. Perlombaan kerangka datang dengan persiapan kali ini. 9 pedang, ras kerangka, dan ras haus darah. Gabungan 3 ras memiliki kemampuan untuk melenyapkan Istana Naga. 3 ras utama alam semesta digabungkan. Mereka benar-benar siap. Istana Naga akan berada dalam masalah kali ini. Ksatria dari ras utama alam semesta melihat ke atas, mata mereka bersinar. Perlombaan haus darah, itu mereka. Di sebelah kanan, 2 ksatria alam semesta dari sekte lukisan kuno terbang. Ketika mereka melihat ras yang haus darah, mereka sedikit mengangkat alis. Sekte lukisan kuno sangat jelas tentang sekte haus darah, dan kedua belah pihak dianggap musuh. Klan Naga Langit telah memusnahkan klan kekejaman darah, dan sekte dewa lukisan kuno mereka memiliki hubungan yang baik dengan klan Naga Langit, jadi musuh teman mereka secara alami tidak jauh lebih baik. Pelindung kiri, apakah menurutmu mungkin klan kekejaman darah membunuh Yang Mulia Lou San dan yang lainnya? Yang terhormat dari sekte lukisan kuno berkata sambil sedikit menyipitkan matanya. Pelindung kiri mengangkat alisnya. Dengan lambaian tangannya, piringan putih muncul sekali lagi, dan setetes darah melayang di atasnya. Pada saat ini, darah di atasnya langsung berubah. Apa? Pakar dari sekte lukisan kuno memfokuskan matanya dan menatapnya. Segera, bayangan muncul di White Mirror. Bayangannya tampak buram, tapi orang bisa tahu siapa mereka dari garis besarnya. Mereka bukan dari ras yang haus darah. Mereka dari Istana Naga. Pelindung kiri menatapnya, matanya penuh amarah. Itu Istana Naga. Mereka benar-benar membunuhnya. Pantas saja Raja Naga tidak memberi kami wajah apapun pada perjamuan terakhir. Ternyata Istana Naga membunuh Yang Mulia Lou San. Yang Mulia dari sekte lukisan kuno menggeram dengan niat membunuh. Mereka menoleh dan menatap ke arah Istana Naga, penuh dengan niat membunuh. Istana Naga, aku tidak menyangka kamu akan membunuh wakil pemimpin sekte dari sekte seni kuno kita. Anda membunuh orang-orang kami. Bahkan jika Anda tidak terbunuh hari ini, sekte seni kuno kami akan menghancurkan Anda sepenuhnya. Pelindung kiri bergerak dan mendekati bagian depan, meraung dengan niat membunuh. Apa yang sedang terjadi? Istana Naga membunuh Ksatria Lou San dari sekte seni kuno. Ini, desis. Kedua ksatria dari sekte lukisan kuno tiba-tiba terbang keluar dan meraung dengan niat membunuh, menyebabkan para ksatria alam semesta yang bersembunyi di Void sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan ras 9 pedang dan ras kerangka sedikit terpana, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak ada yang menyangka Ksatria Lou San benar-benar dihancurkan oleh Istana Naga. Ini, mereka terlalu tidak bermoral. Sekte lukisan kuno sangat kuat. Mereka memiliki 60 hingga 70 ksatria alam semesta, dan mereka memiliki lebih dari 1 prajurit tingkat 3 ksatria alam semesta. Mereka berani menyinggung kekuatan seperti itu. Kali ini, bahkan jika ras kerangka, ras 9 pedang, dan ras haus darah tidak dapat menghancurkan Istana Naga akan segera dihancurkan oleh sekte lukisan kuno. Bab 3155, Letusan 3154, 3 balapan vs Istana Naga 4. Di depan Istana Naga, Wang Xian dan yang lainnya melihat 2 orang terhormat dari sekte seni kuno yang tiba-tiba muncul. Mereka menyipitkan mata mereka sedikit dan ada kilatan di mata mereka. Hahaha, aku tidak menyangka Istana Nagamu begitu sombong. Anda bahkan berani membunuh Yang Mulia Lou San dari sekte seni kuno. Kamu mencari kematian. Namun, kami benar-benar dapat memusnahkan kalian semua bahkan tanpa sekte seni kuno. Pemimpin ras 9 pedang sedikit terpana saat melihat pemandangan ini. Dia meraung dengan ganas. Istana Naga tidak jauh dari kematian. Beraninya kalian orang-orang dari sekte lukisan kuno datang ke Istana Naga kami untuk menjadi sombong. Jadi bagaimana jika kami membunuhmu? Wang Xian menatap 2 ksatria alam semesta dari sekte lukisan kuno. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Mengapa kamu dan 9 pedang tidak berlomba? Ketiga ras yang mencari kematian ini, bergabung dan lihat siapa yang mati pada akhirnya. Sombong, sombong. 2 ksatria alam semesta dari sekte lukisan kuno dipenuhi dengan niat membunuh. Istana Naga, kamu pasti akan binasa.
Inilah yang dikatakan oleh sekte lukisan kuno kita. KKK, sekte lukisan kunomu tidak perlu mengatakannya. Ras kerangka kami mengatakan bahwa mereka pasti akan binasa, jadi kami pasti akan binasa. Tepat ketika dua ksatria alam semesta dari sekte lukisan kuno selesai berbicara, pemimpin klan kerangka emas, yang terletak di depan pulau kerangka, tertawa metalik. Semua murid dari klan kerangka, bersiaplah. Dia mengangkat lengan emasnya dan berteriak. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian suara logam terdengar, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari klan kerangka muncul dari dasar pulau kerangka. Sepintas, orang tidak bisa melihat akhirnya. Setidaknya ada beberapa miliar dari mereka. Setiap kerangka memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Mereka tidak takut mati atau sakit, jumlah mereka sangat banyak. Di bagian paling depan ada murid kerangka tingkat kaisar dewa yang tak terhitung jumlahnya, di belakang mereka ada yang tingkat kaisar. Laut kerangka biasanya menjadi taktik utama dalam pertempuran ras kerangka, menang dengan angka. Mereka tidak peduli tentang pengorbanan kerangka yang lemah. Semua murid dari ras 9 pedang, bersiaplah untuk menghancurkan istana naga. Raung, musnahkan istana naga. Pemimpin ras 9 pedang mengangkat pedang panjang di tangannya dan meraung. Mata dari 30.000 prajurit yang kuat dipenuhi dengan niat membunuh. Istana naga telah memaksa mereka melarikan diri. Hari ini, mereka akan membuat istana naga membayar harganya. Hahaha, ras haus darah, bunuh. Membunuh. Darah pemimpin ras yang haus darah naik, dan ki darahnya melonjak ke langit saat dia meraung keras. Selain 14 ksatria alam semesta, ada lebih dari 1 juta anggota ras jahat darah lainnya. Ketika aura darah naik dari tubuh mereka, itu seperti mutiara berwarna merah darah yang jatuh dari langit. Adegan ini sangat menakutkan. Perang akan pecah. Aura yang menakutkan. Kali ini, 9 pedang, kerangka, dan kejahatan darah menggunakan 22 ksatria alam semesta. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak istana naga, ada lebih banyak ksatria alam semesta level 2 di antara mereka. Selain itu, kartu truf yang kuat dari ras 9 pedang dan ras kerangka belum terungkap. Di ruang hampa sekitarnya, ksatria semesta dari semua ras dasar di Bima Sakti telah tiba. Mereka menyaksikan dari jauh dan merasakan aura menakutkan menyebar dari pulau kerangka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua murid istana naga, bersiaplah untuk membunuh musuh. Wang Xian menatap mereka dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan kekaguman saat dia berteriak dengan keras. Bunuh musuh. Istana naga tidak terkalahkan. Wajah semua anggota istana naga dipenuhi dengan semangat juang. Membunuh. Di pulau kerangka di depan mereka, kepala kerangka emas meraung keras. Menabrak. Murid ras kerangka terbang keluar dari pulau kerangka seperti lautan kerangka. Mereka terbang menuju istana naga ke segala arah. Mereka mengangkat tangan untuk melindungi bagian depan, kerangka itu terhubung bersama. Dari jauh, mereka membentuk perisai tajam dan bergegas maju. Ada lebih dari 1 miliar kerangka di depan. Yang terlemah adalah makhluk tingkat kaisar yang abadi, sangat menakutkan. Kekuatan 10 kerangka di depan adalah sesuatu yang bahkan para ksatria akan waspadai. Membunuh. Pemimpin klan kerangka emas bergerak dan terbang. Tatapannya terkunci pada kelompok ksatria dari Istana Naga. Dia melambaikan tangannya dan banyak cahaya keemasan yang tajam menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Di belakang mereka, jubah hitam pada Knights of the Skeleton Clan menghilang seketika. Tubuh mereka yang gelap gulita terungkap dan api hantu berwarna merah darah menari di pupil mereka. Kerangka di seluruh tubuh mereka bersinar. Mereka bukan kerangka jahat, tapi benda suci. Bunuh, bunuh, darah naga, hahaha. Pemimpin ras haus darah bergegas, dan darah haus darah di langit terus beterbangan. Di sekelilingnya, semua ksatria dari ras yang haus darah mulai bergerak, dan mereka menyerang istana ksatria naga. Lei Ming, temukan kesempatan untuk membunuh beberapa ksatria alam semesta. Bunuh sisanya. Mata Wang Xian bersinar. Dia menggeram dan bergerak untuk menemui ksatria semesta dari 3 ras. Itu Raja Naga. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Dalam sekejap, 30 ksatria alam semesta istana naga mulai bergerak. Adapun 10 ksatria alam semesta lainnya, mereka masih bersembunyi di istana naga, menunggu kesempatan. Dari dunia luar, 30 ksatria semesta adalah kekuatan istana naga. Namun,
Wang Xian tidak membiarkan Lei Ming bersembunyi. Dia tahu bahwa ras kerangka memiliki eksistensi yang bisa melawan ksatria alam semesta level 3. Karena itu yang terjadi, Wang Xian tidak perlu Lei lama untuk bersembunyi. Istana Naga memiliki 6 eksistensi tingkat ksatria alam semesta. Ada 24 ksatria alam semesta level 1, yang jauh lebih banyak dari 3 ras utama. Namun, 3 ras utama memiliki satu alam semesta ksatria level 2 lebih banyak daripada Istana Naga. Ras kerangka masih memiliki kartu truf yang belum mereka gunakan, dan ras 9 pedang juga memiliki kartu truf. Saya pikir Istana Naga juga harus memilikinya, mereka saling menguji. Petik 2. Di daerah sekitarnya, para ksatria alam semesta menyaksikan pertempuran di depan, mata mereka bersinar. Kali ini, mereka dapat dengan jelas memahami ras kerangka dan kekuatan Istana Naga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di langit, energi kedua belah pihak bertabrakan, menghancurkan ruang kosong di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kegelapan. Membunuh. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan batu kilangan 5 elemen muncul di bawahnya. Tatapannya mengunci keksatria alam semesta level 2 dari ras jahat darah dan dia maju ke depan. Di sekitarnya, anggota Istana Naga juga mengunci target mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Dipimpin oleh miliaran skeleton corps, para elit ras 9 pedang dan para ahli ras darah brutal bergegas menuju Istana Naga di dasar Bima Sakti. Sudah waktunya bagimu untuk melihat kekuatan Istana Naga. Perdana Menteri Gui menyipitkan matanya dan menjaga bagian belakang. Penyihir Naga, Naga Panah, serang. Dia berteriak dan memerintahkan penyerangan. Bab 3156, Letusan 3155, 3 balapan vs Istana Naga 5. Hehe, biarkan mereka melihat kekuatan dari penyihir naga kita. Biarkan mereka mati. Perdana Menteri Gui memberi perintah, dan lebih dari 10.000 penyihir naga melayang di papan catur surga. Penyihir naga, spesies naga puncak. Lebih dari 10.000 penyihir naga dari Istana Naga dapat melepaskan kekuatan pertempuran Kaisar Dewa peringkat 8 di papan catur surga. Selain itu, di antara peringkat 8 Kaisar Surgawi, masing-masing dari mereka dapat melawan 3 eksistensi pada tingkat yang sama. Ini setara dengan 30.000 Kaisar Dewa level 8 prajurit yang menyerang. Kali ini, lebih dari 30.000 elit dari perlombaan 9 pedang telah tiba. Namun, elit mereka hanya berada di Kaisar Dewa level 5 ke atas. Dibandingkan dengan penyihir naga, ada perbedaan besar. Dengan 10.000 penyihir naga menyerang bersama, bahkan Knight level 1 alam semesta harus melarikan diri. Formasi susunan yang luar biasa menyerang pasukan kerangka di depan mereka. Kekuatan menakutkan dari formasi susunan langsung membombardir ke depan. Tidak bagus, serangan mereka sangat menakutkan. Semua ahli dari ras 9 pedang dan ras haus darah merasakan serangan ras kerangka. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka buru-buru mengelak ke samping. Namun, pasukan kerangka tidak mengelak. Mereka tetap dekat satu sama lain, seperti senjata pengepungan yang tajam, dan terus menyerang ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi susunan mengerikan The Dragon Wizards mendarat di pasukan kerangka. Di depan, lebih dari 1 miliar kerangka runtuh seketika, dan tulang mereka berserakan ke segala arah. Api hantu di pupil mereka padam, dan mereka kehilangan vitalitas sepenuhnya. Dalam sekejap, lebih dari 1 miliar kerangka terbunuh seketika. Apa? His, puluhan ribu anggota Istana Naga sangat kuat. Puluhan ribu master formasi susunan dari Istana Naga semuanya berada di tingkat ke-8 dari alam Kaisar Surgawi. Luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka Istana Naga memiliki pasukan yang begitu menakutkan. Para ksatria alam semesta yang menonton dari samping mengungkapkan ekspresi kaget ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan ksatria kabut merah dan yang lainnya dari ras berkabut sedikit menyipitkan mata. Mereka bahkan tidak memiliki serangan yang mengerikan atau pasukan formasi susunan yang menakutkan. Kerangka di depan terbunuh. Pada saat ini, jutaan anak panah menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menembak ke arah semua orang dari 3 klan besar. Jumlah spesies naga panah telah mencapai 100.000. Ada 100.000 spesies naga panah. Meski tidak sekuat para penyihir naga, kekuatan serangan mereka juga tidak lemah. Di antara spesies naga panah, ada lebih dari selusin ahli Kaisar Dewa Puncak.
Setiap serangan ahli Kaisar Surgawi Puncak membawa kekuatan yang menakutkan. Anak panah itu berubah menjadi dewa angin naga dan membawa kekuatan yang menakutkan. Pertahankan, serang. Di belakang ras kerangka, kerangka emas Kaisar Surgawi Puncak diperintahkan dengan keras. Menyerang, menyerang. Para ahli dari ras 9 pedang dan ras yang kejam juga berteriak keras. Bagaimana mungkin serangan pasukan Istana Naga menakut-nakuti ketiga ras? Saat berikutnya, semua anggota dari ketiga ras itu bergerak. Mereka melambaikan senjata mereka dan menyerang panah. Ledakan, ledakan, ledakan. Anak panah dihancurkan. 103 ahli puncak Kaisar Surgawi. Perdana Menteri Gui berdiri di langit dan merasakan kekuatan datang dari depan. Dia menyipitkan matanya dan bergumam. Ada lebih banyak Kaisar Dewa Puncak daripada Istana Naga. Namun, Istana Naga sama sekali tidak takut. Meriam Naga, bersiaplah. Perintah Perdana Menteri Gui tanpa mengubah ekspresinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan meriam naga diarahkan ke semua ahli dari tiga ras. Menyerang, ledakan, ledakan, ledakan. Meriam naga meraung dan api yang mengerikan mengembun menjadi bentuk naga dewa api. Setiap naga dewa api berukuran 100.000 meter dan menyerbu ke depan. Dibandingkan dengan meriam naga yang digunakan oleh ras naga, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Saat itu, ketika ras naga menggunakan 100 meriam naga, mereka dapat melepaskan kekuatan untuk membunuh ksatria alam semesta level 1. Sekarang, mereka dapat melakukan hal yang sama. Buku Dewa 9 Pedang. Keluar. Perlombaan kerangka, keluarkan senjatamu. Seorang tetua dari 9 ras pedang meraung. Merasakan serangan mengerikan dari meriam naga, dia melambaikan tangannya dan harta karun setingkat harta spiritual yang diperoleh terbang ke langit. Buku Dewa 9 Pedang dibagi menjadi 9 gambar, dan setiap gambar memiliki pedang. Setiap pedang mengandung kekuatan yang menakutkan. Kesembilan pedang itu terbang keluar dan menyerang naga api surgawi yang telah ditembakkan oleh meriam naga. Bum bum bum. 9 naga api surgawi langsung runtuh. Boneka kerangka raksasa, burung kerangka, gunung kerangka. Ketika klan kerangka mendengar suara klan 9 pedang, kerangka emas di puncak alam Kaisar Surgawi meraung keras. KKK. Di depan pulau kerangka, tengkorak yang tergantung di depan mereka terbang ke depan. Setidaknya ada beberapa juta tengkorak yang membentuk kerangka yang sangat besar. Ledakan. Dalam sekejap, pupil tengkorak yang membentuk kerangka raksasa itu tiba-tiba melepaskan api hantu yang mengerikan. Aura yang kuat menyapu di sekitarnya. KKK. Raksasa kerangka itu mengeluarkan suara yang menakutkan dan langsung bergegas ke medan perang. KKK. Ini bukan akhir. Dari pulau kerangka di belakang mereka, tengkorak burung beterbangan satu demi satu, dan tengkorak burung yang padat membentuk kerangka burung. Tungkai kerangka terbang dan berkumpul menjadi gunung kerangka besar. Dalam sekejap, 3 kerangka berukuran 100.000 meter terbentuk. Aura mereka tidak lebih lemah dari ksatria level 1. Ini adalah kartu truf kerangka. Hehehe, sangat bagus, bunuh. Para prajurit ras jahat darah sangat bersemangat ketika mereka melihat kartu truf kerangka itu. Mereka menyerbu ke depan dengan niat membunuh. Battle Pet, tidak ada pemimpin, serang. Tulang naga guntur, serang. Malaikat pertempuran, serang. Perdana Menteri Turtle memandangi 3 raksasa kerangka yang sebanding dengan ksatria level 1, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dia melambaikan tangannya. Pertarungan Pet Knight level Turtle Winged Beast tidak memiliki pemimpin, itu dijual ke ras naga dan diperoleh oleh Istana Naga. Tulang naga guntur diperoleh dari ksatria berwajah naga. Malaikat pertempuran pada tingkat terhormat diperoleh dengan membunuh Yang Mulia Lousan. Kekuatan tempur dari 3 ksatria alam semesta ditempatkan di medan perang oleh Perdana Menteri Gui. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat Istana Naga mengungkapkan 3 kartu trufnya untuk melawan ras kerangka. Membunuh pemimpin klan, selamatkan aku. Pada saat ini, Wang Xian mengunci ksatria alam semesta level 2 dari ras haus darah. Dia mengerahkan kecepatannya secara maksimal. Sebelum dia bisa bereaksi, Wang Xian sudah tiba di sisinya. Cakar naga mendarat di tubuhnya, dan energi yang menakutkan menyelimutinya. Batu kilangan 5 elemen melayang di atas kepalanya, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Wang Xian mengejutkannya dan mengambil kesempatan untuk membunuh seorang ksatria alam semesta level 2 secara instan.
Bab 3157 banding 3156 Tengkorak Naga, Naga Darah vs Naga Petir. Apa? Apa yang terjadi? Kecepatan Raja Naga itu sangat cepat. Serangan Wangxian tiba-tiba mendorong kecepatannya hingga batasnya dan langsung membunuh seorang ksatria alam semesta level 2. Ini menyebabkan semua ksatria di sekitarnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Pemimpin ras jahat darah menyapu pandangannya. Darah di wajahnya melonjak dan dipenuhi amarah. Mata merah darahnya dipenuhi dengan jejak niat membunuh dan ketakutan. Hati-hati, kecepatan Raja Naga itu sangat cepat. Pemimpin ras 9 pedang menoleh dan hatinya tenggelam. Dia mengingatkan dengan keras. Tak satu pun dari mereka yang mengira kecepatan Wangxian akan sangat menakutkan. Mereka juga tidak menyangka bahwa ksatria alam semesta level 2 terbunuh di pihak mereka dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah makhluk level 2 ksatria alam semesta, dan mereka memiliki ksatria alam semesta level 2 di pihak mereka, dan sekarang dia dibunuh oleh Raja Naga Istana Naga. Raja Naga Istana Naga itu sangat kuat. Kecepatan yang mengerikan. Kecepatan itu adalah lawan yang bagus untuk balapan kabut kita. Ras utama Knights of the Universe yang menyaksikan pertempuran semuanya tampak terkejut. Bahkan murid Red Mist Knight berkontraksi. Mereka dikejutkan oleh kecepatan Istana Naga. Mereka terkejut. Perang baru saja dimulai dan seorang ksatria telah meninggal, seorang ksatria level 2. Ksatria seperti itu adalah salah satu yang terkuat dalam ras mereka. Pantas saja dia bisa membunuh Lou San dan yang lainnya. Kecepatannya menakutkan. Kedua orang terhormat dari Sekte Lukisan Kuno tampak sangat murung saat melihat pemandangan ini. Serahkan Raja Naga padaku. Pemimpin suku Haus Darah menatap Wangxian dan meraung dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, lautan darah menyerangnya. Di lautan darah, cakar mencakar pemimpin suku yang Haus Darah. HMPH. Wangxian menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, pabrik penggilingan 5 elemen langsung menuju ke lautan darah. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan jantung berdebar lainnya terdengar. Retakan, 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 ah. Di samping, kerangka yang memancarkan cahaya hitam menghadap Lei Ming. Perlombaan kerangka bagus dalam pertempuran jarak dekat. Namun, saat sudah dekat dengan Thunder, Thunder langsung berubah menjadi naga. Naga petir setinggi 100 meter muncul di depan makhluk besar dari ras kerangka. Sebelum dia bisa bereaksi, guntur mengguncang tubuhnya dan melepaskan hukuman guntur yang mengerikan. Cakar naganya meraih kerangka gelap itu. Guntur yang menakutkan langsung memasuki kerangka. Kekuatan ksatria level 3 meletus. Peng! Dia melambaikan cakar naganya dan melemparkan tubuh kerangka itu ke depan istana naga. Mengaum. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani menyerang istana naga kita. Kalian 3 ras semua bisa tinggal di sini hari ini. Guntur meraung dengan wajah penuh amarah, dan kekuatan gunturnya seolah-olah akan menghancurkan dunia. Dia tidak ragu sama sekali dan langsung menyerang seorang ksatria alam semesta di depannya. Sialan, naga petir itu adalah ksatria alam semesta level 3. Kami bukan tandingan ksatria alam semesta level 3. Pemimpin klan kerangka, di mana kartu truf Anda? Di mana kartu trufmu? Tiba-tiba, ksatria kerangka level 2 lainnya dari klan kerangka dibunuh oleh Lei Ming. Pemimpin klan 9 pedang melebarkan matanya dan meraung kaget. Sebenarnya ada ksatria alam semesta level 3 di Istana Naga. Dragon Palace membunuh ksatria alam semesta level 2 lainnya. Ini, klan 9 pedang telah kembali kali ini untuk menghancurkan Istana Naga, bukan untuk dihancurkan. Ksatria alam semesta di sekitarnya gemetar, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam waktu sesingkat itu, Istana Naga telah menghancurkan 2 ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 2. Lebih penting lagi, Istana Naga memiliki ksatria alam semesta level 3. Dengan ksatria alam semesta level 3 yang memegang benteng, akan sangat sulit bagi ketiga ras untuk menghancurkan Istana Naga, dan melihat situasinya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan dihancurkan. Red Mist Knight bergumam. Ksatria lainnya dipenuhi dengan rasa hormat. Kekuatan Istana Naga terlalu kuat. Istana Naga sialan, kamu berani membunuh makhluk hebat dari ras kerangka kita. Pemimpin klan kerangka emas melihat makhluk besar dari rasnya terbunuh,
dan tubuhnya memancarkan sinar cahaya kemasan. Pemimpin klan kerangka, cepat keluarkan semua kartu truf rasmu. Jika Anda bukan tandingan kami akan segera melarikan diri. Klan 9 Pedang dipenuhi rasa takut. Dia juga seorang ksatria alam semesta level 2. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin mati di sini. Dia tidak ingin mati. Diam. Pemimpin klan kerangka emas membuka mulutnya dan meraung. Hahaha, keturunan naga ketuhanan, keturunan naga petir murni. Aku ingin garis keturunanmu. Dia meraung gila. Lord Dragon Skeleton, hancurkan mereka. Dia mengeluarkan token hitam, melambaikan tangannya, dan token itu terbang langsung ke Pulau Kerangka. Gemuruh. Token itu melayang di langit di atas Pulau Kerangka, dan seberkas kegelapan langsung menutupi tanah di bawahnya. Auman mengaum-mengaum. Raungan naga datang dari dalam Pulau Kerangka. Segera setelah itu, kerangka raksasa berbentuk naga dewa terbang keluar dari dalam. Daerah di mana kepala naganya berada terdiri dari banyak tengkorak berwarna merah darah. Di tengah area, ada tengkorak berukuran 100 meter. Tengkorak ini memiliki kecerdasannya sendiri dan juga merupakan pengontrol seluruh tubuh. Garis keturunan naga surgawi murni. Tengkorak naga, yang panjangnya sekitar 5.000 meter, memancarkan aura yang membuat semua orang gemetar. Tatapannya mengunci naga petir saat api hantu di matanya berdenyut dengan gila. Apakah ini kartu truf dari klan kerangkamu? Wang Xian menoleh dan pupilnya sedikit berkontraksi. Tubuh naga dari seluruh tengkorak naga sama sekali tidak berbeda dengan tubuh naga surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah kepala naga. Klan kerangka telah mendapatkan tulang naga dari naga surgawi, tetapi tidak memiliki kepala naga. Ledakan. Tubuh kerangka naga itu bergerak, dan hukum kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Itu membawa aura yang menakutkan saat menyerang Lei Ming. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan meminjam tubuh naga surgawi kita? Lei Ming merasakan aura kerangka naga, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Tubuhnya langsung menjadi 10.000 meter, dan dia maju tanpa rasa takut. KKK, klan Blood Evil, garis keturunan Pure Godly Dragon ada tepat di depanmu. Apakah Anda masih memiliki reservasi? Pemimpin klan kerangka emas menyapu pandangannya dan meraung pada pemimpin klan darah jahat di sampingnya. Masalahnya, bukankah klan kerangkamu mengatakan bahwa tidak ada ksatria level 3 di Istana Naga? Ekspresi pemimpin klan Blood Evil berubah. Dia bisa merasakan kemarahannya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan sisik naga muncul di tangannya. Aku akan menggunakan sisik naga dari Dewa Naga untuk berubah menjadi naga darah. Pemimpin klan kekerasan darah mengangkat kepalanya dan melolong, seluruh tubuhnya mulai berubah. Sisik naga di tangannya menutupi tubuhnya. Bab 3158 banding 3157 kerangka naga, naga darah vs naga petir. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan itu mirip dengan raungan naga, tapi ada sedikit kehancuran di dalamnya. Sisik naga di tangan patriark kekerasan darah terbang keluar dan menutupi tubuhnya. Tubuhnya perlahan memadat menjadi penampilan naga surgawi. Di bawah penutup skala naga, itu berkedip dengan kilau seperti permata. Dia menatap Lei Ming, matanya dipenuhi dengan haus darah dan niat membunuh, serta panas yang hebat. Hong hong hong. Dia membawa kekuatan yang tidak lebih lemah dari ksatria level 3 dan langsung menyerang Lei Ming. Dengan kekuatan tubuh Dewa Naga kita, kamu pikir kamu bisa membunuh naga sejati? Bermimpilah. Lei Ming meraung, menghadapi kerangka naga dan naga darah, dia tidak takut sama sekali, wajahnya dipenuhi martabat. Baut petir menyerang mereka satu demi satu. Retak-retak-retak. Kerangka naga mengayunkan ekornya yang sangat besar dan menyapu ke arah kilat. Kerangka naga yang menakutkan itu langsung menyebabkan petir runtuh. Hancurkan naga petir ini. Kerangka naga memandangi darah patriark yang kejam dan meraung keras. Bagus. Membunuh. Mata merah darah dari patriark kejam darah melepaskan cahaya. Cakarnya ditutupi dengan sisik naga mencakar Lei Ming. Pengusiran petir. Lei Ming tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia juga mengayunkan cakar naganya untuk menemui cakar naga dari pemimpin klan-klan kekerasan darah. Dia adalah naga surgawi sejati. Kerangka naga dan naga darah hanya mengandalkan tubuh dan sisik naga surgawi untuk memiliki kekuatan seperti itu. Menghadapi dua orang dengan level yang sama, dia tidak takut sama sekali. Berdengung, berdengung, berdengung.
Cakar naga petir dan cakar naga darah bertabrakan. Darah di cakar naga darah meleleh dengan cepat. Ledakan. Pada saat ini, cakar naga raksasa lainnya menyerang Lei Ming dari samping. Mata Lei Ming terfokus. Ekor naga petir menyapu dengan cepat dan keras. Bang! Suara tabrakan terdengar. Tubuh Lei Ming mundur. Sulit baginya untuk menang saat menghadapi naga darah dan kerangka naga. Bunuh yang lainnya secepat mungkin dan dukung Lei Ming. Tatapan Wang Xian menyapu pertempuran di langit. Wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia tidak menyangka ketiga ras tersebut memiliki kekuatan tempur dua ksatria alam semesta di level 3. Meskipun ditingkatkan melalui metode khusus, kerangka naga dan sisik naga semuanya adalah harta dari naga suci yang kuat. Itu adalah harta alam semesta yang asli. Harta seperti itu bahkan lebih kuat daripada harta spiritual yang diperoleh. Itu Raja Naga. Ketika kelompok Satria Istana Naga mendengar kata-kata Wang Xian, aura kekerasan melonjak dari tubuh mereka. Saat ini, ada 7 ksatria alam semesta tingkat 2 dari 3 klan. 2 dari mereka terbunuh, dan pemimpin klan kekerasan darah mengandalkan skala naga untuk naik ke level 3 ksatria alam semesta untuk bertarung melawan Lei Ming. Hanya ada 4 dari mereka. Dengan kekuatan Istana Naga, mereka pasti bisa menghancurkannya secepat mungkin. Hahaha, Istana Nagamu akan dihancurkan hari ini. Roh Pedang, keluarlah. Pemimpin klan dari ras 9 pedang sangat senang melihat ras kerangka dan ras merah darah melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia meraung dan melambaikan tangannya. Kartu truf dari perlombaan 9 pedang keluar. Roh pedang yang ganas dan menakutkan terbang keluar dari pedang dewa. Bentuk roh pedang itu mirip dengan naga surgawi, tapi itu sama sekali berbeda. Itu terbentuk dari kehampaan dan memancarkan aura pembunuh yang kuat. Wang Xian dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan aura darah naga dari roh pedang. Pemimpin klan dari klan kekerasan darah, singkirkan dulu naga petir itu. Bunuh sisa supremasi Istana Naga terlebih dahulu sebelum berurusan dengan naga petir itu. Pemimpin klan kerangka emas mengalihkan pandangannya ke kekuatan Istana Naga dan meraung keras. Baiklah, pemimpin klan kekerasan darah segera menjawab. Dia juga bisa merasakan bahwa naga petir di depannya sangat kuat dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Akan sulit untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, dia bisa menggunakan kerangka naga untuk menjeratnya dan membunuh sendiri ahli Istana Naga lainnya. Lawanmu adalah aku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Lei Ming mengalihkan pandangannya dan petir di tubuhnya menjadi ganas. Dia segera menciptakan domain menakutkan yang menyelimuti pemimpin klan kekerasan darah dan kerangka naga, mencegah mereka turun untuk memburu anggota Istana Naga. Membunuh. Wang Xian melihat Lei Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjepit kerangka naga dan naga darah. Dia meraung keras dan melepaskan kecepatannya secara maksimal. Tatapannya tertuju pada kepala kerangka emas di depannya. Pabrik penggilingan 5 elemen berputar dan dengan cara yang sama menekan kepala kerangka emas. Kecepatan dan kekuatan yang mengerikan menyebabkan ekspresi kepala kerangka emas berubah drastis. Membela, membela, kepala kerangka emas meraung keras. Selama kerangka naga atau patriark kejam darah menyingkirkan naga petir, kemenangan akan menjadi milik mereka. Garis keturunan naga surgawi murni akan menjadi milik mereka. Formasi larik, bangkit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari mulut susunan langit. Rintik hujan yang sudah turun hujan tiba-tiba menjadi lebih mendesak. Tetesan air hujan sepertinya mengandung kekuatan interferensi yang kuat. Mulai arai. Penyihir 10.000 naga juga meraung. Tetesan hujan yang lebih mendesak menutupi seluruh medan perang dan pulau kerangka di depan mereka. Ada banyak master arai yang kuat di Istana Naga. Mereka tahu bahwa ras kerangka akan menyerang terlebih dahulu, jadi mereka mengatur susunannya. Namun, susunan ini tampaknya merupakan susunan jebakan untuk mencegah musuh melarikan diri. Mereka sangat percaya diri. Red Fog Knight, yang menyaksikan pertempuran dari sekitarnya, merasakan tetesan air di sekitarnya dan berkata, area yang dicakup oleh tetesan air ini sangat menakutkan. Bahkan sisi mereka tertutup. Di dalam area yang ditutupi oleh tetesan air ini, bahkan dia tidak dapat langsung melarikan diri kembali ke negara Dewa Kosmosnya. Hanya ksatria alam semesta tingkat 3 yang bisa menembus pertahanan tetesan air. Semua murid Istana Naga, bunuh mereka. Arai diaktifkan dan tidak terhalang sama sekali. Kerangka Pulau Kerangka, para murid dari ras 9 pedang,
dan para prajurit dari ras yang haus darah, pasukan dari 3 ras masih menyerang dengan gila-gilaan. Perdana Menteri Gui memberi perintah. Kartu truf ras kerangka dan ras 9 pedang telah diblokir oleh Istana Naga. Kemudian tiba saatnya Istana Naga mengungkapkan kartu trufnya. Perintah Perdana Menteri Gui adalah sinyal. 10 sosok terbang menuju medan perang dengan kecepatan yang menakutkan di Istana Naga. Pada saat ini, naga kekaisaran dari Istana Naga dan naga mengamuk dari Istana Naga berada di garis depan medan perang. 1 juta naga pemakan berada di sisi kiri dan kanan. Starwood Dragon, Halberd Dragon Guard, Venom Dragon, dan spesies naga lainnya mengikuti di belakang. Suara pendukung dari klan Dolphin memenuhi medan perang. Perang yang mengerikan pecah. Bahkan Istana Naga kehilangan ratusan anggotanya dalam waktu singkat. Namun, dibandingkan dengan kekalahan Istana Naga, kematian ketiga klan itu bahkan lebih mengerikan. Lebih dari 2 miliar kerangka dari klan kerangka dihancurkan. Lebih dari 10.000 ahli dari klan 9 pedang dan klan Haus Darah juga terbunuh. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun, ketika 10 anggota Istana Naga terbang keluar, mereka ditemani oleh energi yang menakutkan. Panah naga melonjak, hancurkan. Berserk Dragon Leaf, bunuh. Pedang naga, kembali. Tanah penyesalan naga kekaisaran. Racun, korosi. Bab 3159 banding 3158 bertarung selama 10 hari. Mati. Ketika suara-suara yang marah dan membunuh terdengar dari Istana Naga, serangan-serangan yang mengerikan menyerbu ke medan perang. Medan perang di depan Istana Naga hanyalah pertempuran antara ksatria alam semesta dan di bawahnya. Jika 10 ksatria alam semesta tiba-tiba keluar saat ini, bukankah mereka akan dibunuh? Ini bukan kematian sederhana. Tidak bagus, ada ksatria alam semesta di Istana Naga. His, dodge cepat, ada 10 ksatria alam semesta yang bersembunyi di Istana Naga. Dodge cepat. Ketika mereka melihat panah yang terlihat seperti naga, daun yang terlihat seperti sisik naga, dan pedang naga yang terlihat seperti naga. Semua makhluk agung dari 3 ras terkejut. Bahkan anggota kerangka, yang tidak takut mati, gemetar, dan api hantu di mata mereka berkilat ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Aliran energi memasuki pasukan dari 3 klan, dan dalam sekejap, kerangka yang tak terhitung jumlahnya kehilangan semua vitalitasnya. Lebih dari 30.000 anggota klan 9 pedang terbunuh, dan 5.000 hingga 6.000 dari mereka terbunuh. Klan yang haus darah juga menderita kerugian besar. Membunuh. Murid lain dari Istana Naga sangat senang ketika mereka melihat anggota tingkat ksatria terbang di atas. Mereka meraung dan menyerang ke depan. 10 ksatria alam semesta telah membuat lubang di tanah. Mereka bisa maju dan membunuh mereka. Membunuh. 10 ksatria alam semesta dari Istana Naga juga mengeluarkan teriakan dingin. Panah ditembakkan, dan mereka semua bergegas mendekat. Tidak bagus, Knight, selamatkan aku. Pemimpin, selamatkan aku. Melihat 10 ksatria alam semesta lainnya muncul di Istana Naga, para murid dari 3 ras terkejut. Kekuatan Istana Naga tidak lebih lemah dari mereka. Sekarang setelah 10 ksatria alam semesta bergegas keluar, apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan mereka? Hanya 10 ksatria alam semesta yang cukup untuk membunuh mereka semua. Sial, kenapa ada begitu banyak ksatria di Istana Naga? Tidak bagus, ada 10 ksatria alam semesta di Istana Naga, murid-murid kita bukan tandingan Istana Naga. Di langit, ksatria semesta dari 3 ras merasakan situasi di bawah dan membuka mata lebar-lebar, terkejut. 10 ksatria alam semesta lainnya. Ini adalah 10 ksatria alam semesta. Ras kerangka bahkan tidak memiliki 10 ksatria alam semesta. Bahkan ras yang haus darah hanya memiliki 14 ksatria alam semesta. Sekarang, ada 10 ksatria alam semesta yang bersembunyi di Istana Naga. Bagaimana mungkin para murid dari ras mereka bertahan melawan ini? Dan tidak peduli seberapa kuat kartu truf ras kerangka, mereka tidak dapat memiliki 10 harta tingkat ksatria alam semesta. Brengsek. Pada saat ini, pemimpin klan kerangka emas melihat ke bawah dan wajahnya menjadi gelap. Namun, pada saat ini, 5 elemen Millstone sedang menyerangnya. Wajah pemimpin klan kerangka emas berubah drastis. Kekuatan 5 elemen destruktif mendarat di tubuhnya, menyebabkan tulang di lengannya perlahan retak.
Dia sedikit ketakutan. Dia bukan tandingan Raja Naga. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan kerangka. Pembelaannya benar-benar menakutkan. Pada saat ini, serangan terus-menerus Wang Xian mendarat di tubuh pemimpin klan kerangka emas. Serangan yang kuat hanya menyebabkan retakan muncul di tubuh kerangkanya. Jika itu adalah ksatria alam semesta level 2 lainnya, mereka pasti sudah dibunuh olehnya sejak lama. Batu kilangan 5 elemen. Aku tidak ingin membuang waktumu. Pergi dan bunuh yang lain. Wang Xian melambaikan tangannya. Batu kilangan 5 elemen melayang di sekitar pemimpin klan kerangka emas dan terus menyerangnya. Kekuatan serangan pemimpin klan kerangka rata-rata, tapi pertahanannya sangat kuat. Bahkan Wang Xian akan kesulitan membunuhnya dalam waktu singkat. Dia mungkin juga membiarkan batu kilangan 5 elemen menjepitnya. Suara mendesing. Kecepatannya sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang ksatria alam semesta level 2 yang ditekan oleh formasi surga. Cakar naganya mencakar tubuhnya. Apa? Ksatria alam semesta level 2 dari ras kerangka sudah ditekan oleh formasi langit. Sekarang Wang Xian tiba-tiba muncul, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tulang saat ia melarikan diri ke segala arah. Jika kamu ingin melarikan diri, mati. Formasi pemusnahan surga besar. Formasi langit memanfaatkan kesempatan itu dan mengungkapkan ekspresi dingin. Sebuah formasi mendarat langsung di kerangka. Kekuatan kehancuran yang mengerikan menyebabkan kekuatan hukum di tubuhnya runtuh dengan cepat. 9 gunung penindasan. Gunung 9 elemen menekan tubuh kerangka itu. Pemimpin, selamatkan aku. Ksatria alam semesta tingkat 2 makhluk besar dari wajah ras kerangka berubah secara drastis, dan dia melolong nyaring. Enyah. Pemimpin kerangka emas melihat ke atas dan bergegas mendekat. Mengaum. Namun, pada saat ini, kelima naga saleh itu mengangkat kepala dan memuntahkan napas naga. 5 elemental Dragon Breath membuat ekspresi pemimpin klan kerangka emas berubah drastis, dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Pemimpin klan, selamatkan aku. Pada saat ini, jeritan lain datang dari jarak yang tidak jauh. Pemimpin klan kerangka emas menoleh dan hatinya tenggelam. Prajurit ksatria alam semesta level 1 dari ras berdarah dikelilingi oleh 2 naga dewa angin dari istana naga. Tubuhnya yang seperti darah tercabik-cabik dan dipenuhi rasa takut. Mereka memiliki lebih sedikit ksatria daripada istana naga, dan banyak dari mereka bertarung 1 lawan 2. Bertarung 1 lawan 2 di level yang sama dan melawan naga berdarah murni, itu adalah mencari kematian. Lord Dragon Skeleton, pemimpin klan, bertarung bersama. Mundur ke sisi kerangka Tuan Naga dan yang lainnya. Pemimpin klan kerangka emas melihat pemandangan ini dan segera memerintahkan. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukan tandingan Istana Naga. Ada terlalu banyak ksatria di Istana Naga. Satu-satunya ketergantungan mereka adalah bahwa mereka memiliki 2 ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Mundur, mundur, mundur. Ksatria alam semesta dari 3 ras tampak sangat malu dan buru-buru mundur ke langit. Meskipun dampak dari kekuatan tempur level 3 ksatria alam semesta terlalu menakutkan, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Mereka bukan tandingan Dragon Palace sendirian. Di pihak mereka, mereka telah kehilangan 4 ksatria alam semesta, dan 3 di antaranya adalah ksatria alam semesta level 2. Mereka sama sekali bukan tandingan Istana Naga. Ini, Istana Naga sangat kuat. Istana Naga sebenarnya memiliki 10 ksatria alam semesta. Totalnya 40. Ini gila. 3 balapan bukan lagi tandingan Istana Naga. Sekarang, terserah kerangka naga dan naga darah dari 3 ras. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun ketiga ras menderita kerugian besar, mereka masih memiliki 1 orang lagi dengan kekuatan tempur Pinnacle. Bagaimanapun juga, pertempuran ini sudah tercatat dalam sejarah Bima Sakti. Para ksatria alam semesta yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Dalam pertempuran ini, dapat dikatakan bahwa raja yang saleh adalah umpan meriam, dan bahkan kaisar yang saleh pun tidak dapat bertahan. Bahkan ksatria mati 1 demi 1. Hasilnya tidak diketahui. Bab 3160, dalam 10 hari pertempuran 3159. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di langit, pemimpin klan kerangka emas, pemimpin klan 9 pedang, dan pembangkit tenaga listrik dari klan darah jahat semuanya terbang kembali dengan ekspresi yang sangat malu.
Mereka datang ke belakang pemimpin klan Kerangka Naga dan pemimpin klan Blood Evil dan menatap dingin ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Bukankah kamu ingin menghancurkan istana naga kita? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Wang Xian bergerak dan naga dewa angin serta ksatria alam semesta dari istana naga terbang di belakangnya. Mereka menatap para ahli dari 3 ras dengan ekspresi dingin. Mereka dipenuhi dengan ejekan. Istana naga, kami pasti akan menghancurkanmu kali ini. Apakah Anda pikir Anda dapat menahan serangan kami? Pemimpin klan Kerangka Emas meraung dengan ekspresi ganas. Kami akan menghancurkan istana naga mereka tidak peduli seberapa besar harganya. Klan Kejam Darah berubah menjadi naga darah dan mengamati sekeliling dengan ekspresi dingin. Mereka melirik semua anggota istana naga dan mendarat di Lei Ming. Darah naga, tulang naga, aku menginginkan seluruh nyawa istana nagamu. Kerangka naga mengguncang tubuhnya yang sangat besar dan meraung. Hanya kamu. Wajah Lei Ming dipenuhi dengan niat membunuh, dan guntur di tubuhnya mengeluarkan suara keras. Hanya kita. Membunuh. Pemimpin Blood Violence Clan meraung dan menyerang Lei Ming secara langsung. Kerangka naga juga tidak ragu. Pemimpin klan Kerangka Emas dan 3 ksatria alam semesta level 2 dan 14 menyerang dari kiri dan kanan. Membunuh. Wang Xian menoleh dan mengungkapkan ekspresi mengerikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, 5 ksatria alam semesta level 1 dari Istana Naga terbang dari posisi yang lebih rendah. Ada total 35 ksatria alam semesta. Dengan Lei Ming sebagai pemimpin, mereka langsung menuju ke 3 balapan. Formasi langit, ayo jepit salah satunya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dia dan formasi langit, bersama dengan batu kilangan 5 elemen, sudah cukup untuk menjabarkan kepala klan Bloodlust. Anggota Istana Naga yang tersisa masih jauh lebih kuat dari ketiga ras tersebut. Baiklah, formasi langit mengangguk. Dengan lambaian tangannya, formasi dengan cepat berkumpul di depannya. Berubah menjadi naga, Wang Xian meraung liar, seluruh tubuhnya mengalami transformasi besar dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya dia menampilkan tubuh naga sucinya di depan begitu banyak kekuatan. Mengaum, 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 raungan naga keluar dari mulutnya. Tubuh Wang Xian telah berubah menjadi sekitar 20.000 meter. Sisik naga di tubuhnya bersinar dengan kilau seperti berlian. Segala macam kilau beredar di sekelilingnya, membuatnya tampak suci dan agung. Ada sepasang tambahan sayap yang agak aneh di punggungnya. Namun, satu sisi sayapnya berwarna hijau, dan sisi lainnya sepertinya kehilangan sesuatu. Mengaum, membunuh. Wang Xian meraung marah. 5 elemen Millstone melayang di udara dan menyerang kepala suku Bloodlust. Naga surgawi apa ini? Di sisi berlawanan, kepala suku Bloodlust dan yang lainnya sedikit tercengang saat melihat perubahan mendadak pada ukuran tubuh Raja Naga. Mata mereka berbinar. Bunuh, bunuh, bunuh. Setidaknya ada 10 naga suci keturunan murni dari Istana Naga. Membunuh mereka. Kerangka naga itu melirik, dan api hantu di matanya menjadi lebih bersemangat. Ledakan. Tabrakan antara kedua belah pihak dimulai. Suara keras bergema di langit di atas Bima Sakti, dan orang-orang terhormat di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran itu memandang dengan ngeri. Ini, terlalu gila. Yang mulia dari ras 9 pedang, ras kerangka, dan ras yang haus darah sama sekali mengabaikan korban para murid mereka. Mereka harus menghancurkan Istana Naga. Naga dewa macam apa Raja Naga itu? Tekanannya begitu kuat. Mungkinkah itu naga saleh yang bermutasi? Mereka tampil all out. 3 balapan hebat akan habis-habisan. Apakah mereka benar-benar mengabaikan para murid di bawah? Para ksatria yang menyaksikan pertempuran menoleh dan murid mereka berkontraksi. Pertempuran di langit telah mencapai. Dan di area di bawah, bahkan jika 5 ksatria Istana Naga bergabung dalam pertempuran di atas, Istana Naga masih lebih unggul. Nyatanya, Istana Naga memiliki kekuatan yang luar biasa. 5 ksatria alam semesta menyerang pasukan dari 3 ras, bersama dengan jutaan anggota Istana Naga dan jutaan naga yang menelan. Itu adalah pertempuran satu sisi. Mundur, mundur, mundur ke Pulau Kerangka dan terlibat dalam pertempuran defensif. Makhluk hebat dari ras Kerangka, ras Haus Darah, dan ras 9 Pedang memerintahkan dengan keras. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukan tandingan Istana Naga. Jika Yang Mulia tidak memberikan perintah, mereka pasti sudah lama melarikan diri.
Ini bukan pertempuran di level yang sama. Bunuh, jangan biarkan ada yang hidup. Para anggota Istana Naga meraung dengan marah. Spesies naga mengamuk berubah menjadi prajurit mengamuk dan membantai musuh. Panah dari spesies naga panah dapat membunuh sejumlah besar kerangka dengan setiap serangan. 5 Yang Mulia Istana Naga adalah spesies naga kekaisaran, spesies naga mengamuk, spesies naga berduri, spesies naga bertanduk beracun, dan penjaga naga. Mereka pandai dalam pertempuran jarak dekat, dan pedang serta belati mereka bersinar terang saat mereka membantai dengan gila-gilaan. Sejumlah besar mayat jatuh di depan Istana Naga dan perlahan diserap oleh Istana Naga. Pada saat ini, di kolam transformasi naga di Istana Naga, di atas 9 pilar naga, darah naga terus mengalir. Setelah 10 menit, ketiga balapan kehilangan separuh kekuatan mereka dan mundur ke Pulau Kerangka. Di Pulau Kerangka, ras kerangka membentuk pertahanan yang kuat dan nyaris tidak memblokir serangan dari 5 ksatria alam semesta Istana Naga. Namun, meski begitu, itu hanya memperlambat kecepatan diburu oleh Istana Naga. Kali ini, giliran Istana Naga yang menyerang. 3 balapan dipertahankan. Di langit, ketiga ras mengandalkan 2 ksatria level 3 mereka untuk bertarung melawan Istana Naga. Pertarungan antara 50 hingga 60 ksatria mempersulit Istana Naga untuk membunuh mereka. Namun, yang mengejutkan pemimpin ras jahat darah adalah bahwa Raja Naga Istana Naga dan Master Susunan Istana Naga mampu menekannya. Ini membuatnya sangat terkejut. Membunuh mereka. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Pemimpin klan dari klan Blood Evil meraung dengan ganas. Waktu berlalu hari demi hari, dan ledakan mengerikan terus berlanjut. Pada hari ketiga, Pulau Tengkorak ditaklukkan oleh Istana Naga, dan 5 orang terhormat dari Istana Naga bergegas masuk dan membunuh secara membabi buta. Pemimpin klan, selamatkan kami, selamatkan kami. Tidak, 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 aku tidak ingin mati. Setelah 3 hari pertempuran berturut-turut, ras kerangka, ras haus darah, dan ras 9 pedang benar-benar runtuh. Setelah 3 hari bertempur, mereka terbunuh sedikit demi sedikit. Mereka bukan tandingan Istana Naga. Menghadapi permohonan bantuan dari murid-murid mereka, ksatria semesta dari 3 ras di langit tidak menunjukkan reaksi apapun. Bahkan pemimpin ras 9 pedang itu haus darah. Sekarang, selama mereka bisa menghancurkan Istana Naga dan mendapatkan garis keturunan naga berdarah murni, mereka bisa meningkat pesat. Dibandingkan dengan peningkatan, mereka sudah menyerah pada hal-hal lain. Dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur saat ini. Hanya dengan menghancurkan Istana Naga mereka dapat mengganti semua kerugian. Dan pada saat ini, masalah ketiga ras yang mengepung Istana Naga telah benar-benar mendidih di Bima Sakti.